Pernahkah kamu melihat seorang jenius yang sejak kecil sudah memasukkan bubuk mesiu ke dalam kaleng tembakau milik ayahnya? Hari itu menjadi awal lahirnya seorang jenius gila yang gemar membuat bom. Ayahnya sudah tidak ada di dunia ini. Ia hanya meninggalkan sebuah boneka bersarang Rusia. Bagi anak-anak lain, boneka itu hanyalah mainan. Tetapi baginya boneka itu adalah perangkat uji coba bahan peledak yang paling sempurna. Buka setiap boneka, isi dengan bubuk mesiu. Dan semakin ia tumbuh besar, tidak ada satupun benda di rumah yang tersisa tanpa ia ledakkan. Bahkan akhirnya semua toilet di rumah ikut meledak. Setelah kesenangan itu berakhir, ia membawa barang-barangnya lalu pergi ke pegunungan. Kebetulan pada saat yang sama, seorang pemuda kaya sedang menikmati pengalaman di alam. Ia melangkah dan tiba-tiba terdengar ledakan keras karena langsung menginjak bom yang dibuatnya. Ledakannya sangat dahsyat, tetapi malangnya Alan justru dikirim ke rumah sakit jiwa. Setelah keluar dari rumah sakit, ia mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik pembuat meriam. Bisa dibilang akhirnya keterampilannya benar-benar cocok dengan pekerjaannya. Di sana ia berteman dengan seorang rekannya yang pemberontak. Orang itu terus berkata, "Kita harus menghabisi diktator fasis itu." Alan tetap diam, tetapi dalam hati ia berpikir, kalau perang berarti ledakan, kenapa tidak? Ia pun bergabung dengan tentara bersamanya. Namun pada hari pertama saja temannya sudah tewas. Karena terlalu banyak bicara, Alan tetap melanjutkan pekerjaannya membuat dan meledakkan bom. Jembatan, gunung, bunker, tidak ada satupun tempat yang ia biarkan begitu saja. Tetapi seiring waktu, semangatnya mulai mendingin. Suatu hari, ia menyalakan sumbu bom, lalu tiba-tiba merasa bahwa sekarang sudah waktunya pulang. Ia berbalik dan mulai menghentikan mobil-mobil di pinggir jalan. Siapa sangka, mobil yang ia hentikan ternyata ditumpangi oleh diktator Franco sendiri. Franco sangat marah karena ada orang yang berani menghentikannya. Namun saat itu juga, tiba-tiba terjadi ledakan di jembatan di belakang mereka. Itu adalah bom buatan Alan. Tetapi waktunya begitu tepat sehingga ledakan tersebut menghancurkan musuh-musuh. Sementara sang diktator justru selamat. Kini Alan menjadi pahlawan nasional. Franco bahkan mengundangnya makan setiap hari, sampai memberinya sebuah pistol emas sebagai hadiah. Namun Alan menjual pistol itu lalu melarikan diri ke Amerika. Di sana ia mendapatkan pekerjaan dalam pembangunan Empire State Building. Tetapi suatu hari ia mendengar bahwa pemerintah sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia untuk membuat bom terbesar di dunia. Begitu mendengarnya, semangatnya kembali berkobar. Ia meninggalkan pekerjaannya dan dengan berbagai cara berhasil masuk ke pusat penelitian tersebut. Di sana ia bertemu Robert Oppenheimer yang dikenal sebagai bapak bom atom. Oppenheimer sedang duduk sambil memegang kepalanya. Bom itu tidak kunjung berhasil dibuat. Saat itulah Alan datang membawa kopi dan berkata, "Sepertinya hari ini bomnya masih belum jadi, Pak." Oppenheimer langsung meledak karena marah. "Kamu hanya seorang pembawa kopi, sedangkan ini adalah proyek atom." Namun Alan tetap tenang. Ia perlahan mendekati model tersebut lalu berkata, "Bagian ini sedikit diubah. Buat bagian ini seperti ini. Lalu nyalakan api dari sini pada bagian akhirnya." Kemudian ia tersenyum dan berkata, "Nah, sekarang bomnya sudah siap. Kamu sedang menonton video ini jam berapa?"